الحمد لله الكبير المتعال المستفتح بحمده والثناء عليه كل أمر زبال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم الخصال العظيم الفعال صلى الله عليه وعلى آله خير آل وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah SWT, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya, kita kembali bisa hadir untuk mengaji agamanya. Semoga Allah menerima kehadiran kita sebagai tanda syukur kita kepadanya, sehingga nikmat yang sudah didapat Allah balas dan Allah tambah berlipat-lipat. Ma'asyal kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan banyak berselawat kita berhak dan berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Taib, masih pembahasan berkaitan tentang asal yang ketiga, al-i'tisam bil kitabi wa sunnah wa nabzil bid'ah wa dhalalat. Itu berpegang teguh pada Alkitab dan Sunnah dan membuang semua bentuk bid'ah dan kesesatan. Dan sama-sama kita ketahui yang namanya bid'ah itu melahirkan perdebatan yang berkepanjangan. Oleh sebab itu, melarang melakukan bid'ah juga melarang kita untuk berdebat. Dan di antara bid'ah yang sering mengajak umat untuk berdebat itu adalah ilmu al-kalam yang sudah dibahas sebelumnya, sehingga para ulama mencela dan melarang kita mempelajari ilmu kalam, karena dia adalah sumber segala kesesatan dan bid'ah. Tapi untuk orangnya tidak akan ngaku dia ahli bid'ah dan sesat. Ya, kalau ngaku dia tidak akan mau dia melakukannya, dan dia tidak merasa itu adalah kesesatan, karena memang orang sesat tak pernah sadar dia sesat. Dan kalau dia sesadar, pasti dia tidak akan mengikuti lagi yang sesat. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka cukup bagi kita untuk mengetahui dan mengenali bahwa sesungguhnya berdebat itu sangat dicaci dan dicela oleh para ulama kita. Pembahasan terakhir dalam bab ini adalah tentang zammul khusumati wal jidali fid din wan nahyi anil khawdi ma ahli bidah, yaitu tercelanya al-khusumah, yaitu perbantahan, berlawan-lawanan, bertentangan, wal jidal, dan berdebat fiddin, dalam masalah agama. Karena agama itu bukan untuk apa dia debatkan lagi. Yang didebatkan yang tidak jelas. Nah, ketika Allah dan Rasul SAW menjadikan agama ini terang benderang, maka tidak perlu lagi berdebat. Tapi ketika datang
ahli hawa, ahli kalam, ahli bid'ah, mereka menjadikan yang terang itu kembali kelam. Itu masalahnya. Sehingga terjadi perdebatan dan khusumat dan permusuhan atau perlawanan. Maka Syekh di sini menyebutkan, dan dilarang kita untuk al-khawdi ma ahli bidah, untuk bersama-sama atau sama-sama mendalami atau membahas secara mendalam bersama ahli bidah. Maknanya adalah jangan kita meninggalkan istilah-istilah syar'i yang ada dalam sunnah lalu mengikuti istilah-istilah ahli kalam wal jidal. Ya. Sebab kalau kita masuk ke situ, kita akan terlibat pula dalamnya. Dan mereka tersesat itu karena mereka memiliki istilah-istilah yang digunakan oleh ahli bid'ah sebelumnya, yaitu al-Mu'tazilah, al-Jahmiyah. Nah, qala Syekh, "Tsumma a'lam hadana Allah wa iyyak." Kemudian ketahuilah, semoga Allah memberikan kita dan kamu hidayah. Ahna ahlal hadisi min asyaddin nasi bu'dan 'anil jidali wal khisami fid din. Bahwa ahli hadis itu adalah orang yang paling jauh dari perdebatan dan perlawanan dalam beragama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika disuruh untuk berdebat dengan pentolan Mu'tazilah, dia bilang, ya Amirul Mukminin, saya tidak suka berdebat dalam masalah agama. Apa yang mau didebatkan? Apa yang mau didebatkan? Barang yang sudah jelas. Nanti kalau debatkan tambah tak jelas. Makanya kaum muslimin dan muslimat, sederhana saja sebenarnya masalah agama, ikuti saja yang Allah turunkan dan Nabi ajarkan. Tidak berdebat orang. Sama juga kita bernegara ini, kalau kita ikuti saja aturan yang ada, terjadi perdebatan. Kapan terjadi perdebatan? Ketika ada yang melanggar dengan berbagai tafsiran. Ada yang melanggar, oh ini tidak apa-apa dilanggar, ini tidak apa-apa. Akhirnya yang bilang nggak apa-apa, yang lain bilang sangat apa-apa. Jelas ya? Sehingga terjadi perdebatan. Makanya orang-orang dewan itu kenapa debat? Karena banyak yang melanggar. Kalau tidak melanggar, tidak ada yang berdebat. Kenapa? Banyak kepentingan-kepentingan yang masuk di dalamnya. Baik. Lima yanfasimu anhu min asbabil furqati wal ikhtilaf, karena perdebatan itu, jidal itu, khusumat itu akan melahirkan sebab-sebab al-furqah, itu perceraian atau perpecahan, wal ikhtilaf, dan perbedaan-perbedaan. Allazaini nahanahum Allah Ta'ala zikruhu wa nabiyuhu. Yang keduanya dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ulaika lahum adzabun azim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang tafarraqu, berfirqah-firqah, bercerai-berai, wa ikhtalafu, ikhtilaf, berbeda pendapat, min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepadanya keterangan. Barang terang, tapi diperdebatkan juga. Oleh sebab itu akhirnya mereka berpecah belah. Makanya barang terang lalu diperdebatkan juga. Makanya kaum muslimin dan muslimat, coba lihat perdebat yang kita lihat. Ketika misalnya ahli tafsir dulu sepakat mengatakan bahwa penyair itu bukan pemusik, sah? Ketika ada satu orang yang bikin bahwa syair adalah pemusik, heboh orang seluruh negara ini, sah?
Akhirnya karena sudah terlanjur, awak cerdas pula, akhirnya bertahan pula. Semakin bertahan semakin nampak kelemahannya. Ya akhirnya ibarat orang berenang tak pandai berenang, rumput dapat rumput bergayut, bangkai dapat bangkai dinaiki. Jadi itu kaum muslimin muslimat. Jadi demi menegakkan benang basah, kadang mengambil dari referensi-referensi yang tidak sah. Ya karena menggunakan benang basah. Berdebat orang. Dulu masuk hari-hari ya di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, orang semuanya sepakat untuk menentukan awal Ramadan. Dekat lagi ya. Dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Sah? Walaupun pada hari itu ada ilmu hisab, sudah ada. Tahu ilmu hisab? Sudah ada. Tapi Nabi tidak menganjurkan itu. Lalu kita yang sudah jelas itu kita berdebatkan lagi. Oh, sekarang orang lebih banyak ahli hisabnya. Mana doh? Nih, sebanyak ini siapa yang ahli hisab? Ayo. Mana ada? Saya tunjukkan. Ada yang bilang sekarang lebih banyak ahli hisab. Ayo, ini kita ada sekarang 30 orang. Berapa yang pandai hisab? Ternyata di antara yang tidak pandai itu saya pula yang paling pandai. Karena pernah belajar sedikit. Ya, karena pernah belajar. Jadi di antara yang tidak pandai, awak pula yang paling pandai situ. Ternyata tidak benar ungkapan itu. Nah, sudah jelas. Akhirnya dibuka kesempatan dibuka peluang-peluang untuk berdebat lagi. Akhirnya ada orang memakai metode masing-masing. Ahli tarekat nak mau kalah, syekh kami bisa terbang ke angkasa karena sholat Jumat saja di Masjidil Haram. Akhirnya mereka naik langsung ke bulan, nengok anak bulan. Hasilnya apa? Mereka puasa lebih dulu dari kita 3 hari. Sah? 3 hari itu 2 hari. Apa sebab? Ya syekh kami langsung ke rumah bulan itu, langsung nampak anak bulan itu. Kalau kalian nunggu-nunggu dari bawah dulu. Sah? Kalau nak tengok anaknya, nampak. Kalau enggak, simpannya dulu. Atau ngitung-ngitung dari bawah kan. Nah, ini kalian berselisih. Ada yang lebih canggih lagi. Zaman teknologi ini. Tinggal tekan nomor 001. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam dengan Allah Ta'ala. Ya, teleponnya Allah. Aja dapat dispensasi puasa 10 hari sebelum yang lain. Maka jangan dibuka yang jelas-jelas itu, jangan dibuka perdebatan. Teruskan yang diteruskan Nabi alaihissalam. Tidak ada yang lebih hebat dari Nabi alaihissalam. Justru yang terjadi setelah kita membuka ini, dalam satu rumah bisa puasa berbeda dan raya berbeda. Sah? Dalam satu kampung bisa raya dan puasa berbeda. Senang tuh lihat itu perpecahan seperti itu. RW 1 raya, RW 2 masih puasa, RW 3 2 hari yang lalu sudah selesai. Raya aja tidak bisa bersama tuh. Hari gembira aja tidak bisa, apalagi hari bekerja. Hari gembira aja tidak bisa menyatu. Gara-gara apa? Karena kita masih mendebat sesuatu yang sudah terang. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika mendebat kita buka peluangnya, semua orang akan membawa alasan masing-masing. Maka masing-masing kali hebat di ilmu palakannya, kami hebat pula di ilmu hakikat makrifat. Sah? Kalau kami tidak ahli di teknologi, untuk apa gunanya? Kalian memang masalahnya kalian tidak bisa nelpon ke Allah Ta'ala karena bukan sinyal, apa istilahnya, sabakahnya apa, jaringannya hanya jaringan bagian bawah, kami jaringan atas katanya. Bisa aja biarkan alasan, karena syekh kami di samping teknologi juga punya kajian lebih tinggi. Nah itu akhirnya terbuka perdebatan yang tak berkesudahan, akhirnya terbuka peluang-peluang untuk berpecah belah, padahal ingin menyatukan. Ini orang yang memakai ilmu hisab
bermimpi untuk menyatukan umat Islam sedunia. Sekarang mimpi di siang sekirakan mimpi di siang bolong tak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak akan berkumpul umat ini dalam kesalahan dan kesesatan. Nah, dan semua yang menyimpang dari petunjuk Nabi SAW adalah kesesatan. Maka mudah-mudahan kita mau sadar, tidak membuka peluang untuk berpecah belah dan berkesuman. Tapi kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Fa in qala afwan, dan yang kedua itu dilarang oleh Allah dalam firman-Nya, wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berselisih, berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan dari mana? Dari ayat-ayat Allah yang diturunkan. Fa in qala qailun, kalau ada yang berkata, Fazkur lana min syiaris salaf ma yathbitul hujjata fi dzalik. Sebutkan kepada kami dari sejarah as-salafus salih ma yathbitul hujjata fi dzalik, yang menguatkan hujjah pada masalah itu. Artinya masalah dilarang untuk menjadikan agama bahan perselisihan. Qila lahu, dikatakan kepadanya, saufa nuridu min akhbarihim, kami akan sebutkan di antara berita-berita mereka, wa masahan anhum, dan yang sahih dari mereka, fi zammil khisami wal jidali fid din, dalam masalah larangan atau tercelanya bermusuhan dan berdebat dalam agama. Ma yastabinu bihil labibu hadzal maqsad, yang dengannya jelas bagi orang yang berakal apa yang dimaksud di sini. Fa naqulu wa billahi taufiq, maka kami katakan dengan mengharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sahha an Muslim ibn Yasar rahimahullah annahu kana yaqul, sahih daripada Muslim ibn Yasar rahimahullah annahu kana yaqul, bahwa dia berkata, iyyakum wal mira'a fa innaha sa'atu jahlil alim. Janganlah sekali-kali kalian berdebat. Fa innaha sa'atu jahlil alim, karena waktu itu adalah saatnya seorang ulama itu kadang menjadi jahil. Tahu tak? Saatnya ulama itu kadang-kadang berubah jadi jahil di waktu itu. Apa maksudnya? Kita dengar lah ya, yang tafsirkan sendiri. Nah, sa'atu jahlil alim wa biha yabtaghi syaitanu zallatahu, dan saat itu syaitan mencari sebab-sebab seorang alim itu tergelincir. Gimana caranya? Syekh mengatakan, qultu, maksud dari perkataan Muslim Iyasar tadi, li'anna al-alim innama yaqulu fima la ya'lam la a'lam. Seorang yang benar-benar ulama pasti mengatakan pada sesuatu yang tidak dia ketahui, saya tidak tahu. Sah? Seorang alim yang benar-benar alim, kalau dia tidak tahu, dia bilang enggak tahu. Tapi waktu berdebat mau dia bilang enggak tahu? Kalah. Apalagi dapat terbuka, sah? Atau ditonton oleh ramai orang. Apalagi masing-masing nak cari menang. Jadi kata Syekh, fa in tamara aw takhasama kaburat alaihi kalimah. Ketika berdebat, ketika berdialog, kalimat ini baginya susah, berat. Itu dah apa jawaban Ustaz ini? Kan itu komentar auzubillah ini, yang lebih parahnya komentar orang jahil, yang membuat kita juga jahil juga dibuatnya. Maka Imam Syafi'i katakan, saya tidak pernah berdebat dengan orang berilmu kecuali saya menang. Tapi ketika berdebat dengan orang dungu, saya kalah. Ya, kalau berdebat dengan orang dungu, dia kalah. Tapi bersahabat dengan orang berilmu, dia menang. Kenapa? Orang berilmu tahu dia kebenaran, tahu dia kesalahan. Tapi kalau orang jahil, mana mau tahu dia? Mana mau tahu? Yang penting saya menang. Itu yang penting baginya.
Maka wajarlah Imam Syafi'i kalah oleh orang jahil. Jadi ketika berdebat, seorang alim berat untuk mengatakan tidak tahu. Nah, dan ini adalah salah satu jalan syaitan masuk ke dalam dirinya. Wa azuman ahli lafzah, dan sangat besar baginya untuk mengucapkan itu. Fasarib hathulahun makhraj, akhirnya terpaksa dia mencari alasan yang sebenarnya kadang dia sadar alasannya itu tidak menjadikan hujah. Wali jahli an hujjah, karena kejahilannya cari-cari hujjah. Fala yu'manu alaihi anadzaka yaktumul haqqa, ketika itu demi menjaga nama baiknya supaya tidak kelihatan lemah, dia menyembunyikan kebenaran. Padahal kebenaran itu sudah jelas depan matanya. Tapi kalau karena ada rasa, kadang-kadang ego sektoral, namanya itu ego pribadi yang kadang-kadang, nah kalau kita ngaku salah nanti dia benar, apa kata dunia? Ternyata ajaran salaf itu salah semua. Katanya satu cuma salah kan? Tuh tengok, syekh besarnya aja kalah debat. Syekh besarnya saja kalah debat. Allah musta'an. Seperti yang kita lihat beberapa perdebatan yang kita saksikan, kalau tanya supporter ini jagoannya yang menang, tanya supporter sebelah jagoannya menang, padahal golnya 8-1. Golnya 8-1. Nah, kalau dicatat katanya golnya 8-1 ya. Tidak tahu ya. Tidak menyaksikan pertandingan. Nah, sudah semifinal kabarnya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi semuanya akan membela jagoannya walaupun nyata-nyata salah. Nah, kadang-kadang kawan nak menyatakan, nak mengaku dia sebenarnya kalah, tapi karena banyak masih supporter, akhirnya naik lagi semangatnya. Allah musta'an. Jadi yang ditakutkan. Wa yahkumu bil batil fayadhill wa yudhill. Lalu dia menetapkan hukum dengan cara batil sehingga sesat dan menyesatkan. Oleh sebab itulah sebabnya kenapa kata Muslim Yasar bahwa ketika jidal, ketika berdebat, ketika berdebat tadi, syaitan masuk, di mana dia akan menjadikan seorang alim ini seorang jahil. Nah, wa Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berqala, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz kan tak perlu dikenalkan lagi ya, Masya Allah, rahimahullah ta'ala berkata, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat aktsarat tanaqqul. Barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai sasaran untuk perselisihan, untuk berselisih, jadi asal masuk asal agama dijadikan sasaran untuk berselisih, aktsarat tanaqqul. Orang ini tak akan pernah konsisten, akan berganti-ganti mazhab dan keyakinan. Nah, itu sudah pasti. Qultu, lalu aku katakan, wa kaifa la, bagaimana tidak? Wa huwa al-yawma yukhasimu ala din. Hari ini dia berdebat di atas masalah agama. Famata ghalabahu khasmuhu sara ila dinihi. Apabila dia dikalahkan oleh lawan debatnya, dia pindah ke pendapat lawannya tadi, karena dia menang. Kadang-kadang bertaruh pula kan, siapa menang, dia yang diikuti, siapa kalah wajib mengikuti. Huwa ghadan ila zalik, besok ketemu lagi orang lain yang lebih hebat lagi, pindah lagi keyakinannya. Fa bainal yawmi wa ghad yataghayyaru dinuhu, antara hari ini dan besok agamanya berubah. Wa yatalawwanu mazhabuhu, sehingga mazhabnya pun warna-warni, tak jelas, yatalawwan, banyak warnanya. Wa amma man ittaba'a sunnah, adapun orang yang mengikuti sunnah, wa athara salamata bi tarkil mukhasamati wal jidal, dan mengutamakan keselamatan agamanya dengan apa? Dengan meninggalkan bermusuhan dan berdebat. Wa tarki mujalasati alil hisami wal jidali wal hawa wa bidah,
dan meninggalkan duduk bersama ahli debat, ahli permusuhan, dan ahli hawa serta ahli bid'ah. Pokoknya tidak usah duduk dengan mereka. Wada Allah subhanahu wa yubassirahu bil haqq, dan selalu berdoa kepada Allah semoga Allah tunjukkan kepadanya yang hak. Wa yahfadz alaihi dinah, dan Allah jaga agamanya. Fahadza qad iltazama bi hadis salaf, ini orang benar-benar sudah istiqamah dengan petunjuk as-salaf. Fanarju lahu salamata wan najah, orang ini kita harapkan selamat dan berhasil. Wa an Muawiyah bin Qurrah radhiyallahu rahimahullah, dari Muawiyah bin Qurrah rahimahullah, qala, dia berkata, al khusumatu fid din tuhbitul a'mal, yaitu berbantah-bantah dalam agama dapat membatalkan amal-amal. Loh, kok bisa? Kenapa bisa membatalkan amal? Berbantah-bantah beragama, kenapa bisa membatalkan amal? Bilang aja tidak tahu, biar jelasin. Ya, pura-pura mikir pula. Kaum muslimin, jelas. Tadi sudah kita katakan agama ini sudah terang dan jelas. Kapan diperdebatkan? Ketika dianggap tidak terang dan jelas. Kenapa tidak terang dan jelas? Karena mendahului Allah dan Rasulnya. Mendahului Allah dan Rasulnya, akibatnya apa? Membatalkan amal. Baca surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Ya orang-orang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kepada Allah. Allah Maha pengampun, Maha penyayang, atau Maha mendengar, Maha melihat. Maha mengetahui. Ya hai orang-orang beriman, jangan kalian mengangkat suara di atas suara Nabi, dan jangan pula memanggilnya seperti sebagian kalian memanggil yang lain. Apa sebab? Antahbata a'malukum, nanti amalan kalian akan batal. Wa antum la tash'urun, kalian tidak sadar. Bukankah berkhusuman, berbantah dalam masalah agama, mengangkat suara tinggi di atas suara Nabi? Iya. Nabi menyampaikan, sahabat menerima, sami'na wa ata'na. Tiba-tiba kalian sampai hadis Nabi, tapi kalian mengangkat suara, memperdebatkannya. As-salam tidak pernah memperdebatkannya. Pas sampai kalian memperdebatkan, tidak takut amalannya batal. Jelas? Karena mengangkat suara di atas Nabi alaihissalatu wassalam, apalagi menolak yang jelas dan terang dari Nabi alaihissalatu wassalam. Makanya benarlah Muawiyah bin Qurrah mengatakan, al-khusumat tuhbitul a'mal. Berbantah-bantah dalam masalah agama dapat membatalkan amal-amal kita. Oleh sebab itu, maka kalau ada orang berbantah masalah agama, tinggalkan. Ini orang bisa membatalkan amal kita. Wajah rajulun ilal Hasanil Basri. Datang seorang laki-laki kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Sekiranya Al-Hasan Al-Basri tidak perlu jelaskan lagi ya. Banyak Pak Hasan Basri di sini. Saking terkenalnya beliau. Faqala ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id. Laki-laki itu mengatakan, ya Abu Sa'id, ta'al hatta ukhasimaka fid din. Ayo kita berdebat dalam masalah agama. Masya Allah, ini hebat juga, ini kan banyak yang nantang-nantang nih ya.
Kalau berani, ayo. Kadang nak adu otot juga sekalian. Allah musta'an. Dikiranya agama ini untuk diperbantahkan. Enggak. Nah, apa katanya? Wahai Abu Sa'id, yakni Hasan al-Basri, ayo kita berdebat dalam masalah agama. Apa kata Al-Hasan? Faqala Al-Hasan Basri mengatakan, qul apa? Amma ana faqad absartuni ini. Saya sudah melihat jelas agamaku. Saya dalam agama tidak ada yang perlu diperdebatkan, tidak ada yang perlu didiskusikan. Saya sudah tahu agama saya dengan ilmu, jelas oleh saya. Fa in kunta adlalta dinak faltamisu. Kalau kau sudah menghilangkan agamamu, cari aja sendiri. Jangan ikut pula menghilangkan agama saya. Das? Jadi kalau kamu mungkin agamamu sudah hilang, kalau saya tidak, agama saya jelas. Di mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Saya tidak mau hilang. Kalau kamu hilang agamanya, cari aja sendiri. Ya tidak berdebat-debat silakan. Nah, kalau saya tidak, itulah Imam Al-Hasan Basri menolak berdebat dengan orang-orang seperti itu. Tapi apakah Al-Hasan Basri tidak faqih, tidak alim? Tunggu dulu. Qultu kata Syekh, kata liyakun al-fiqh wal ilm. Beginilah seharusnya fikih dan ilmu itu. Orang sekarang kan kalau tidak pandai debat, tidak pakai, tidak paham fikih. Karena fikih menurut mereka yang pandai berdebat, pandai menjawab. Tapi kalau pandai taat, tidak pakai. Kata Syekh, seperti Hasan Basri inilah sebenarnya yang pakai. Wal ilm dan alim. Faman absara dinahu fala hajata lahu ay yukhasima fihi. Orang yang sudah melihat jelas agamanya, tidak perlu lagi untuk memperdebatkannya. Fa innahu kama qila ma khasama wari'un qat. Tak pernah orang yang wara' itu berdebat dalam masalah agamanya. Tak apa didebatkan lagi. Nah, wa an Imran al-Qasir, dari Imran al-Qasir rahimahullah, qala, dia berkata, iyyakum wal munaza'ata wal khusumah. Jangan sekali-kali berbantah dan berdebat. Wa iyyakum wa haula'i alladzina yaqulun ara'aita. Dan hindari orang-orang itu yang selalu mengatakan bagaimana menurut pendapatmu, bagaimana menurut pendapatmu. Nah, agama ini bukan pendapat. Agama ini adalah ilmu yang didapat, bukan pendapat. Nah, jauhi orang-orang itu, yakni ahlul ra'i, yaitu orang yang beragama mengikut pemikiran. Oh, mereka orang cerdas, bawalah cerdasnya kemana? Saya tidak butuh kecerdasan yang seperti itu. Saya butuh orang yang berilmu, yang mengikuti ilmu, bukan orang cerdas yang mempreteli dan memperdebatkan ilmu. Tidak butuh itu. Nah, karena rata-rata aliran sesat dipimpin oleh orang cerdas. Iya, rata-rata aliran sesat dicetuskan oleh orang cerdas. Jadi jangan percaya pada orang cerdas, kecuali cerdas yang taat. Ya, ada yang cerdas yang taat. Macam Abu Bakar kan cerdas, taat. Umar cerdas, taat. Utsman cerdas, taat. Sah. Tapi kalau ada juga Abu yang lain, cerdas tapi tidak taat. Contohnya Haji Abu Lahab. Cerdasnya, tapi tidak taat. Haji Abu Jahal, cerdas tapi tidak taat, suka berdebat. Apa aja yang dikatakan oleh Nabi di debatnya. Minta bukti, kasih bukti. Masuk Islam, tidak juga. Jadi orang-orang kafir itu minta mujizat, bukan sebenarnya ingin masuk Islam, tidak. Tapi supaya membuat Nabi terdesak. Kalau kau betul benar, coba naik ke langit katanya. Naik Nabi ke langit, tidak juga ada percaya. Sah? Kalau kau benar, coba tuh belah bulan tuh. Lalu tu belah bulan, tidak juga dia percaya. Ya Pak ya? Kalau kau betul Isra Mi'raj, pergi Baitul Maqdis, tunjukkan berapa pintunya. Tunjukkanlah Nabi berapa pintu, berapa tiangnya. Tidak juga mau mereka terima. Ini memang bukan untuk beriman. Kalau orang tu banyak minta alasan, bukan karena mau, tapi cari jalan untuk tidak menerima. Jelas ya? Mau tidak kamu nikah sama saya? Ini banyak alasan tidak mau tuh. Tapi kalau dia senyum aja sedikit, berarti mau.
Kalau banyak alasannya, nak sekolah, nak tamat ini dulu, atau nak ini dulu, nggak usah lah, dia nak mau tuh. Cari yang lah. Nak mau diganti sih. Kalau ganti yang lebih baik. Nah. Kalau itu udah nampak cara berdebatnya tuh. Nah, azan sih. Ya kita azan dulu. Nah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu hayya 'alas salat. Asyhadu la haula wa la quwwata hayya 'alas salat. La haula wa la hayya 'alal falah. Ma'asyir kiram, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi maksud perkataan Umran Al-Qasir tadi, jangan dekat orang-orang yang mengatakan bagaimana menurutmu, bagaimana menurut pendapatmu. Qultu, saya mengatakan maksudnya yaqsubihim ahlul ra'i. Dia maksudkan adalah ahlu ar-ra'i, orang yang mendahulukan akalnya, pemikirannya. Karena mereka lah orang pertama yang melahirkan perdebatan dalam agama. Yas'aluna 'anil ughlutat wa qanu'an zalik. Mereka mencari hal-hal perkara-perkara yang menyebabkan orang terpeleset di situ, menyebabkan orang kesalahan, terjebak pada kesalahan. Padahal mereka dilarang mencari-cari yang seperti itu. Wa yatabadaru ma lam yaqa' minal masail. Lalu lebih dulu membahas masalah-masalah yang belum terjadi. Andainya nanti begini, andainya begini, andai begini, banyak andai-andainya. Nah, fa sayastaksiruna min hujajillah ala anfusihim, sehingga mereka memperbanyak hujjah Allah atas diri mereka dan atas hamba-hamba Allah. Fala haula wala quwwata illa billah. Wa an Ma'an bin Isa, diriwayatkan dari Ma'an ibn Isa Al-Azraq, qala, dia berkata, ini murid Imam Malik rahimahullah, insarafa Malik bin Anas yawman min al-masjid. Imam Malik pulang dari masjid, wa huwa muttaki'un ala yadihi.
sambil saya bimbing. Jadi dibimbing oleh muridnya. Dibimbing oleh muridnya. Falahaqa rajulun yuqalu Abul Juwairiyah. Tiba-tiba datang orang mengejarnya dari belakang, namanya Abul Juwairiyah. Kana yuttahamu bil irja'. Dia tertuduh berpemahaman murji'ah. Berpemahaman murji'ah. Murji'ah itu adalah orang yang mengatakan amalan tidak masuk bagian dari iman. Artinya kalau percaya pada Allah itu sudah cukup walaupun tidak mengamalkan. Sehingga mereka kadang-kadang menyamakan imannya iblis atau imannya Abu Bakar dengan imannya iblis. Karena iblis sama-sama yakin Allah ada, sebagaimana Abu Bakar sama yakin Allah ada. Itu gimana lagi? Sehingga nanti neraka jadi dingin. Orang-orang akhirnya semua masuk surga. Ini murji'ah. Allah musta'an. Dan ini banyak. Kadang tanpa terasa oleh kita berpemahaman murji'ah. Sehingga dosa buatlah sebanyak-banyaknya. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Terus dia nggak tahu bahwa kalau buatlah pahala sebanyak-banyaknya, Allah Maha menerima dan berterima kasih. Taib. Lalu kata wa hum ta'ala yadi faliqaraju qawlu wal jurya kanu tahbil irja' faqala ya Aba Abdullah. Dia katakan, wahai Abu Abdullah, yakni Imam Malik, isma' minni syai'an ukallimka bih. Tolong dengarkan sesuatu dariku yang ingin kubicarakan. Wa uhajjuka, dan saya berdebat denganmu. Wa ukhbirika bi ra'yi, dia saya sampaikan pendapatku kepadamu. Qala, berkata Imam Malik, fa in ghalabtani, andainya engkau menang berdebat denganku, apa yang kita lakukan? Qala in ghalabtuka taba'tani, kalau aku mengalahkanmu dalam debat, maka kau mesti ikut dengan saya. Ya. Jadi tidak malu dia Imam Malik disuruh ngikut kan? Kan banyak hari ini. Kalau memang hebat, dokter itu harus suruh berdebat. Nah, itu ya. Nah, jadi kiranya debat itu membuat orang hebat. Tidak. Imam Malik katakan, qala fa in ja'a rajulun akhar. Dah, sekarang kamu menang, lalu saya ikuti kamu dalam beragama. Lalu datang orang lain lagi. Fakallamana falghalabana. Lalu dia berdebat pula dengan kita. Awak dah seagama berduanya, datang orang lain berdebat sama kita, kalah pula kita. Sah? Lalu apa yang kita lakukan? Qala natabi'u. Kalau dia menang lagi, kita ikuti dia. Jadi kebenaran itu bukan lagi dengan hujjah, tapi dengan kemenangan. Itu siapa yang bagak, siapa yang berkuasa nampaknya. Faqala Malik, akhirnya Imam Malik mengatakan pada orang itu, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'atsallahu azza wa jalla Muhammadan bidinin wahid. Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan satu agama saja, tidak pindah-pindah. Wa araka tantaqilu min dinin ila din. Saya melihat kamu orang yang pindah dari suatu agama ke agama lain. Dengan apa? Dengan kemenangan debat. Siapa yang menang berdebat, dia ikuti. Lalu Imam Malik menukil perkataan Umar bin Abdul Aziz. Qala Umar bin Abdul Aziz, yang tadi disebutkan, berkata Umar bin Abdul Aziz, "Man ja'ala dinahu gharar lil khusumat aktsara min at-tanaqul." Orang yang menjadikan agamanya bahan untuk diperdebatkan, maka dia akan pindah-pindah agamanya. Tidak akan pernah istiqamah dengan satu kebenaran. Nah, itu kata Umar bin Abdul Aziz. Dan ini kenyataan. Ini adalah kenyataan. Wan Abdul Karim Al-Jazari rahimahullah, dari Abdul Karim Al-Jazari rahimahullah, qala, dia berkata, ma khasama wari'un qat bid-din. Orang yang wara', yaitu orang yang hati-hati dalam beragama, tak akan pernah berdebat dalam masalah agama. Nah, dia tahu kalau sudah jelas, jangan diperdebatkan lagi. Itu masalahnya. Yang kita itu kan enggak ada agama, kita paksakan juga masuk agama, akhirnya mengundang perdebatan. Misalnya bertabarruk dengan kuburan, enggak ada dalam agama dong. Enggak ada. Di sahabat sebanyak itu enggak ada yang tabarruk dengan kuburan Nabi SAW. Tapi antum paksakan juga dengan kisah-kisah palsu, dengan hadis-hadis palsu, dengan penafsiran palsu,
bahwa ada ulama yang bertabaruk dengan kuburan. Akhirnya jadi bahan perdebatan. Sebenarnya kalau mahu tuan-tuan, buka hadis semuanya, buka sejarah sahabat semuanya, ada mereka bertabaruk minta berkah, ngalap berkah ke kuburan? Ya enggak ada. Kalau tidak lama lah tanah kuburan Nabi itu habis. Sah? Karena ngalap berkah. Semua ngambil satu gagang, habislah. Enggak ada. Nah, tapi antum coba-coba untuk masukkan itu bagian dari Islam. Alasannya apa? Ada ulama bolehkan. Kalau itu nanti sihir ada juga ulama bolehkan. Ada dalam buku. Iya, sihir juga ditulis orang dalam buku. Ya. Judi juga tulis orang dalam buku. Kan ada petunjuk judi, kan ada? Hah? Kalau ada dalam buku alasannya lalu benar, semua kebatilan ada dalam buku. Jadi ada dalam buku bukan berarti benar. Oh, banyak referensi. Saya tidak butuh referensi yang banyak. Dulu Nabi dan sahabat selamat hanya dengan 2 referensi. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Antum banyak 100 judul buku antum bawa sini, sesatnya yang banyak. Kan mengundang debat, berarti menyebabkan sesat. Jadi bukan banyak referensi yang hebat, tapi adalah kekuatan referensi. Maka tidak ada yang kuat seperti Al-Quran, tidak ada yang kuat seperti Sunnah yang sahih. Makanya buang hadis palsu itu, buang kita referensi yang kacau itu. Paham sih? Kadang-kadang mengelabui masyarakat umum dengan banyak referensi. Kadang sepaham tak apa pula. Lain kata penulis, lain pula yang dipahami. Jelas ya? Lain yang kata penulis, lain pula yang diamalkan. Memang punya referensi. Allah musta'an. Ya, seperti orang mengatakan, Imam Ahmad mengatakan bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan pada orang yang sudah meninggal. Tapi Imam Ahmad tak kenduri kudur dah. Kalau sampai Imam Ahmad hadir dibawa, ngapa kalian menghadiahkan pahala ndak cuma ikut suwodowoinya? Bukan begini yang saya suruh. Yang saya suruh itu atau yang saya maksudkan itu, misalnya antum masuk masjid, baca Quran, setengah baca Quran ingat, wah ayah saya, mak saya mungkin perlu dapat bantuan kiriman ini. Lalu saya bilang, ya Allah jadikan pahala ini untuk orang tua saya. Itu dimaksud oleh Imam Ahmad. Adapun berkumpul 3 hari waktu meninggal tu orang cari makan tu. Dan itu kata Imam Ahmad. Bahkan anggap oleh Imam Ahmad sebagai minan niyaha, termasuk meratap yang dilarang dalam Islam. Maka dengar saya, nanti kalau datang Imam Ahmad tu mompes lemo dek wongi. Nah, bukan itu yang dia maksud. Jadi kadang referensi banyak, kadang-kadang tidak benar. Lebih baik referensi kita 2 saja, Al-Quran dan Sunnah. Itu tidak pakai ulama aja. Woi, Al-Quran Sunnah sampai ke kita melalui ulama. Woi, sah? Masa sampai gitu aja terbang dari langit, turun lagi dari langit? Kan tidak dah. Antum baca Quran melalui ulama kan? Sah? Kenapa kepadamu hadis juga melalui ulama? Cuman ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang suka berdebat, ulama-ulama yang tidak mengada-ngada dalam agama. Itu aja kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kemudian wa an Muhammad ibn Wasi', dari Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, qala, dia berkata, ra'aitu Safwan bin Muhriz wa asyar bi yadi ila nihatil masjid. Dia menunjuk di sudut masjid. Wa sababatun qaribun minhu yatajadalun. Waktu itu ada sekelompok pemuda sedang berjidal, berdebat, tidak jauh dari beliau. Fara'aitu yanfudu thawbahu, lalu saya lihat dia menepis pakaiannya seolah-olah tidak suka. Wa qama, dan berdiri. Wa qala innama antum jarab, innama antum jarab. Kalian ini adalah jarab itu adalah sesuatu yang membuat gatal-gatal, penyakit gitu. Kalian ini adalah kudus. Allah musta'an. Fa in qala qail, kalau dia ada yang berkata, fa ma junahi an zalik, kenapa dilarang pula yang seperti itu? Qila lahu, kenapa dilarang berdebat dalam masalah agama? Dijawab, inna maqtarratil khusumat an-nas ilal bidah.
Sesungguhnya berdebat dan agama itu memaksa orang melakukan bid'ah. Kama qila lil Hakam bin Utaibah, dikatakan pada Hakam bin Utaibah, mattarran nasu ila al-ahwa, mattarran nasa ila al-ahwa, apa yang memaksa orang mengikuti hawa? Qala al-khusuman, itu perdebatan. Jadi tadi saya katakan, ya, karena orang berdebat mesti nak menang. Akhirnya yang tidak syar'i dianggap syar'i. Nah, wa dinullahi wahidun, agama Allah ni asalnya satu. Yashhadu alaihi syahida adlin, saksinya dua orang yang adil. Apa itu? Kitabullah, wa sunnatu rasulih. Ini saksi yang adil, yang tak pernah zalim, tak pernah salah, tak pernah keliru. Jadi oleh sebab itu, ketika kita dalam agama, apapun yang kita yakini, apapun yang kita lalui, apa yang kita amalkan, asal ada saksi dalam Al-Quran dan Sunnah, maka kita lakukan. Kalau tidak, selamat. Tinggal ada sebuah kesalahan, kekeliruan masa lalu, kesalahan masa lalu, tinggalkan aja. Dulu kan kita asyik begini, alhamdulillah, sahih. Di sudut-sudut atau di tiang-tiang masjid banyak asbak rokok. Ini kesalahan masa, lupakan saja. Lupakan aja. Masa iya mulut dikotori padahal kita mau beribadah pada Allah? Bukankah Nabi yang mengatakan, siapa yang makan tumbuhan ini jangan dekat musalla kami, tempat salat kami? Mana yang lebih parah, bau asapkah atau bau bawangkah? Tergantung Ustaz katanya. Nah, kalau tergantung yang suka iyalah. Nah, ini jujur ini. Mana yang lebih parah, bau asapkah atau bau bawang? Ini gara-gara tuan-tuan suka bawang dan tak suka asap. Pasti asap rokok lebih berbahaya dan lebih mengganggu. Allah musta'an. Nah, maka masa di dalam masjid itu kan, ini kekeliruan masa lalu. Dulu kita salat tarawih, setiap 2 rakaat teriak-teriak, iya kan? Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, sana subhanal malikil qudus dan lain-lain. Jadi kaum muslimin dan muslimat, rupanya kita dilarang berzikir sambil teriak. Karena berdoa pada yang maha mendengar dan maha dekat. Nah, kita bilang ini kesalahan masa lalu. Banyak referensinya, banyak ustaz yang mengatakannya, banyak. Tapi syahidnya dalam Al-Quran dan hadis kan nggak ada. Ada saksi di Al-Quran hadis? Ada Al-Quran menyuruh itu, ada hadis yang menyuruh itu. Ya berarti tidak ada saksi Al-Quran hadis. Kita tinggalkan saja dengan senang hati. Kekeliruan masa lalu lupakan saja. Nanti kalau antum ingat terus, tertekan jiwa. Nah, lupakan saja dia. Allah ganti yang lebih. Lupakan saja dia. Allah ganti yang lebih baik. Nah, itu diam aja kita antara 2 rakaat. Siapa yang suruh antum diam? Kemudian diam kalau tidak ada yang mau dibaca. Apa salahnya? Kenapa harus dapat cakap juga? Nah. Jadi kalau seandainya antum baca Quran silakan, tidak zikir segala sekarang, tapi tidak teriak. Ini pula lain yang imam, lain pula Bilalnya. Sejak kapan pula tugas Bilal bertambah? Bilal kan azan dan qamat. Ini tambah pula mendoa. Kayaknya Bilal lebih afdol doanya daripada imam. Macam mana pula? Teori apa yang masuk ini? Ada saksi Al-Quran dan Sunnah? Ada nggak saksi dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya nggak ada. Tinggalkan aja kekeliruan masa sekarang. Masa lalu kita. Tapi masih diteruskan oleh
yang keliru-keliru sekarang. Kadang-kadang tidak ada orang yang ikut doa bersama itu lagi. Dia sendiri aja, yang lain sudah sholat sunnah. Dipaksakan juga. Padahal mengganggu sekali. Tapi apa boleh buat? Belum terbuka hati untuk memanggil saksi kitab suci dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala taftaqiru ma'rifatal khusumati fihi, untuk mengenali Al-Qur'an dan sunnah ini, agama ini, Al-Qur'an sunnah, tidak perlu perdebatan untuk mengenalinya. Ambil Quran, ambil hadis, cocokkan mana pengamalannya oleh Nabi alaihi salatu wasallam atau para sahabat, amalkan seperti itu. Mana yang tidak paham, tanya ulama. Tapi ulama yang berdalil, bukan ulama yang menjadikan perkataannya sebagai dalil. Jadi dia bilang, kalau kiai bicara titah kiai jangan didebat, karena kiai itu sudah ada dalil. Mana pula ada dalil? Dah adanya dalil kan 4, mana antum bilang? Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Mana letak kiai di situ? Oh, qiyas itu mungkin dipelesetkan jadi kiai, ayalah. Allah musta'an. Balil khusumatu fihi manhiyun anha, berdebat masalah agama itu dilarang. Lima fiha min istizlal syaitan lil insan, karena membuka kesempatan syaitan merendahkan manusia atau menyesatkan manusia, menggelincirkan manusia. Fala tumakkinan nafsaka minal khisami fid din, jangan kau berikan peluang dirimu untuk berdebat dalam masalah agama. Awal jidal fihi, atau berdebat. Kalau tadi berkhusumat, bermusuhan, berdebat, walakin ibtaghis salama bin na'i anhu, tapi carilah jalan selamat dengan menjauhi keduanya. Wal bu'di minhu, sama an-na'i wal bu'di, mengasihkan diri pada menjauhinya. Fa in qila lak fihi ma la ta'lam, kalau ada dikatakan kepadamu dalam agama ini sesuatu yang kau tak tahu, faqul Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita katakan, oh saya tidak tahu. Kalau tak tahu, saya stop dulu. Kan selesai kan? Andainya kita tidak tahu dalilnya, kan ada yang mengatakan, mungkin antum yang tidak tahu dalilnya. Iya, saya tidak tahu dalilnya, tunjukkan dalilnya. Paham tak? Karena ada orang memaksakan. Ulama ini mengatakan ini disyariatkan, lalu kita katakan mana dalilnya. Ulama itu mungkin tahu dalilnya, antum tak tahu dalilnya. Ya benar, saya tak tahu dalilnya. Ayo tunjukkan dalilnya. Tanya sama ulama itu. Oh, ternyata ulama itu tidak punya dalil. Maka untuk apa diikuti? Sah? Dia harus pakai dalil. Iya. Karena agama ini ada dengan dalil. Kalau dibiarkan setiap orang memasukkan kreasi dalam agama, rusak agama ini. Itu yang buat perdebatan itu. Itu nak debat terus. Sampai kapan kita nak bersatu? Dibiarkan berdebat terus. Nah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada yang kau tak tahu, katakan Allahu a'lam. Makanya prinsip kita pencari kebenaran, siap salah. Maka kita tidak akan mengatakan, oh tidak boleh menyalah-nyalahkan orang, tidak, salahkan aja lah saya. Kalau orang tidak mau disalahkan, tidak, salahkan saya. Tapi dengan catatan, dengan Al-Quran dan dengan saksi yang adil, bukan dengan hawa. Kalau nyalakan dengan hawa, iyalah. Aku bilang nanti saya itu bongak. Ya. Yang katakan bongak lebih bongak pula kadang. Itu tidak main tuh. Atau bilang, oh sekelas dokter aja tidak paham ya katanya. Ayo pahamkan saya. Pahamkan. Awak siap untuk menerima pemahaman itu. Kalau antum mampu memahamkannya dengan dalil. Itu kan hanya sekedar untuk mencari kemenangan, tidak. Kita tidak suka berdebat itu. Paman qala la adri faqad afta, wallahul muwaffiq. Siapa yang mengatakan saya tidak tahu, itu fatwa yang sebenarnya. Jadi kalau ada masalah kita tidak tahu, itulah fatwa yang menyelamatkan. Sah? Sehingga kita tidak sesat dan menyesat. Dan awak tidak tahu dipaksa, kau juga tahu. Gara-gara debat kan tadi, gara-gara debat, tidak mungkin bilang nggak tahu di depan umum. Sah? Tapi kalau seorang minta fatwa, maaf Pak ya, maaf Bu ya, saya belum menguasai masalah ini. Atau dalam mengaji biasa seperti ini, tidak berat kita mengatakan tidak tahu. Tapi ketika berdebat, itulah nampak. Guru kalian aja tidak tahu, apalagi kalian.
Akhirnya dibalas sama yang lain, itu karena tawaduknya guru kami itu kan. Karena tawaduknya guru kami belum mengeluarkan seluruh jurusnya katanya kan, macam-macam. Allah musta'an. Ala kulli hal kaum muslimin dan muslimat dan mati Allah. Di sini Syekh mengatakan termasuk dasar dakwah kita ahli sunnah ahli hadis adalah meninggalkan banyak berkhusumah atau banyak berdebat dan masalah yang sudah jelas itu. Karena kalau sudah jelas, untuk apa diperdebatkan? Wabillahi taufik, wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan. Kalau nanti berdebat lagi. Ini barang dah jelas, nanti sudah debatkan lagi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.